Umumkan gencatan senjata diperpanjang tanpa batas waktu, tapi Iran tetap waspada dan siaga perang karena Amerika Serikat tetap melanjutkan blokade Selat Hormuz. Bukankah berlanjutnya blokade Selat Hormuz malah bakal memicu ketegangan lanjutan Amerika Serikat dan Iran dan menimbulkan kerugian global? Kita akan ulas bersama dengan Guru Besar Politik Timur Tengah dari Universitas Indonesia, atau maksud kami dari UIN Jakarta, yakni ada Ali Munhanif dan juga dosen ilmu hubungan internasional BINUS University, Tia Mariatul Kiptia. Selamat pagi Pak Ali dan juga Bu Tia. Selamat pagi Mbak Adisti. Iya, Selamat pagi. saya ingin bertanya dulu ke Bu Tia. Bu Tia, kalau ini kan kita melihat jadinya Amerika Serikat melakukan standar ganda, begitu ya, memperpanjang gencatan senjata, tapi kemudian di sisi lain blokade masih diberlakukan di Selat Hormuz oleh Amerika Serikat. Apa yang tengah dilakukan oleh Amerika Serikat ini bukannya justru memperkeruh adanya negosiasi di jilid kedua, Bu Tia? Ya sebetulnya saya melihat ini ada tekanan psikologis ke Iran ya. Karena pada awalnya kan Iran sudah bersedia sebetulnya kembali ke perundingan. Kemudian kapal kargonya Iran kan itu diserang begitu ya. Dari situ Iran sangat emosional dan tidak ingin kembali ke perundingan. Kemudian tim dari Amerika Serikat sudah jalan sebetulnya menuju ke Islamabad. Hanya saja ketika Amerika Serikat melakukan penyerangan ke kargo Iran, Iran ini mengalami ketidakpercayaan terhadap apa yang dilakukan Amerika Serikat. Ditambah lagi ternyata ada blokade ganda jadinya, Mbak Adisti. Sebetulnya di Selat Hormuz ketika Iran sebagai manajer itu yang mengatur Selat Hormuz itu sebetulnya fine-fine aja ya. Karena beberapa negara dari Uni Eropa termasuk juga Cina itu bisa melalui selat. Jadi Iran hanya menyebutkan tidak boleh dilewati oleh Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara yang dianggap pro terhadap mereka. Kan begitu ya. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, tapi ketika terjadi blokade oleh pihak Amerika. Amerika Serikat, ya jadi akhirnya ini menimbulkan satu ketidakpercayaan Iran dan Iran ragu kalau kembali ke perundingan itu tidak akan menghasilkan deal. Awalnya permasalahan itu seperti itu. Ketika Iran ternyata tegas tidak mau kembali ke perundingan, Amerika melawannya itu dengan tekanan psikologis, dengan menyebutkan bahwa ada perpanjangan ceasefire yang tidak ada batas waktu. Nah ini apa namanya tentu akan berakibat atau memberikan efek yang luar biasa terhadap perekonomian global begitu. Dan kita semua sekarang saat ini menunggu dengan was-was begitu ya. Karena efeknya juga terutama ke Asia Tenggara sangat signifikan, Mbak. Kalau ke Uni Eropa misalnya hanya sekitar 20%, ke Asia itu sekitar 80% efek daripada Selat Hormuz ini, terutama ke Indonesia ya. Khawatirnya memang akan terjadi inflasi karena pemerintah saat ini mengambil sikap baru pada sebatas menaikkan harga BBM BBM, yang non non subsidi. subsidi ya. Khawatirnya yang subsidi juga lama-kelamaan ditarik ini dengan posisi ketidakpastian perundingan antara Amerika Serikat dan Iran. Maka ke depan mudah-mudahan ya Islamabad, kabarnya nih Mbak, Islamabad mencoba approach terhadap Amerika Serikat, kemudian melakukan pembicaraan kedua belah pihak supaya Amerika Serikat tidak melakukan tindakan apapun, tidak melakukan tindakan provokatif untuk menyerang kargo-kargonya Iran, kemudian mencoba untuk tidak intervensi terhadap pelabuhan Iran. Dengan kondisi demikian diharapkan Iran mau kembali ke perundingan. Kabarnya demikian, Mbak. Mudah-mudahan benar ya. Sehingga kalau misalnya Amerika Serikat mengambil tindakan silent, tidak melakukan tindakan provokatif, Iran mau kembali ke perundingan. Demikian Mbak Adisti. Oke, kalau dari Prof. Ali sendiri bagaimana perspektif Anda, Prof, dari sisi politik di Timur Tengah? Kalau dari perspektifnya Bu Tia mengatakan ini adalah upaya Amerika Serikat untuk menekan secara psikologis dan juga dari sisi ekonomi kepada Iran. Nah, bagaimana sikap Iran ini sendiri? Karena kita tahu apa yang kemudian dilakukan oleh Iran saat ini untuk tidak mau maju lagi ke perundingan jilid 2, ini akan berpengaruh besar terhadap dunia. Terima kasih Mbak Basri. Benar apa yang disampaikan oleh Mbak Tia tadi, yakni bahwa hilangnya trust dari kedua belah pihak, terutama pada sisi Iran, saya kira menjadi semacam blok sendiri, satu mental block tersendiri untuk maju lagi ke perundingan entah yang keberapa. Jadi
sebagaimana kita bisa prediksi bahwa perundingan yang awal itu, yang jeda atau katakannya gencatan senjata selama 2 minggu itu sebenarnya sudah bisa diprediksi akan gagal. Kegagalan pertama adalah tuntutan Iran, eh, 10 poin yang diajukan ke dalam meja perundingan itu mestinya dinegosiasikan, tetapi itu terlalu merugikan pada pihak Amerika, dan sebaliknya pihak Amerika juga merasa bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Trump dan pasukan militernya. Jadi di situ sebenarnya eh, dua-duanya ini ingin menarik garis bahwa perundingan adalah untuk menentukan siapa yang menang. Nah, di situ sangat sulit untuk bisa kita pastikan bahwa perundingan yang akan digagas oleh Trump dengan gencatan senjata perpanjangan ini akan berhasil mengambil hati Iran untuk bisa maju ke perundingan lagi. Karena apa? Semata-mata karena kedua belah pihak ingin menjadikan perundingan ini bukan untuk menyelesaikan sengketa tentang Timur Tengah, tentang blokade Hormuz dan sebagainya, tapi 10 poin tadi itu sebenarnya ingin menunjukkan bahwa eh, peperangan dimenangkan oleh Iran dengan tuntutan yang sekian. Sementara Amerika juga Trump terutama ingin mendeklarasikan di dalam negerinya bahwa peperangan ini dimenangkan oleh Menangin Amerika. Amerika. Dalam konteks inilah saya kira sulit bagi kedua belah pihak untuk maju ke perundingan yang untuk kesekian kalinya. Semata-mata tidak ingin saling mengkhianati, saling dikalahkan dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya adalah kesalahan Trump dalam membaca peperangan ini dari eskalasi sejak awalnya terhadap Iran. Jadi dengan tuntutan uranium yang gagal, lalu kemudian regime Chin yang gagal lagi, lalu kemudian perdebatan mengenai Hormuz, pembebasan Hormuz dan sebagainya, itu semuanya salah dari segi data-data intelijen yang dia kumpulkan untuk melakukan apakah dengan serangan-serangan yang bertubi-tubi ini akan melemahkan Iran. Ternyata tidak. Dan kalau kita lihat suasana di Iran yang sekarang ini, di sejumlah kota misalnya, Iran betul-betul percaya diri untuk terus meneruskan konflik peperangan ini dengan dukungan yang sangat luar biasa dari masyarakat. Berakhirnya gencatan senjata 2 minggu ini dirayakan di setiap kota di Iran, kota-kota besar, 7 atau 8 kota terbesar di Iran, rakyat turun ke jalan, pawai mendukung apapun keputusan pemerintah yang diambil untuk melawan Amerika. Yang kedua, Garda Revolusi Iran, Revolusi Islam Iran itu menunjukkan semacam rudal yang paling sangat tipis untuk bisa melawan Amerika dalam melanjutkan perang. Itu berarti bahwa sejauh yang kita lihat data-data di lapangan, Iran tetap ingin melanjutkan ini dalam apapun bentuknya, entah diplomasi, entah perangan, dengan klaim bahwa peperangan dimenangkan oleh Iran. Sebaliknya, Trump tidak akan melangkah ke situ, dan disitulah saya kira kita tidak tahu pasti apakah betul-betul ada gencatan senjata sekarang ini. Nyatanya misalnya Amerika sedang mengirim 3 kapal induknya di sejumlah titik strategis di Timur Tengah, Aha. tidak sepenuhnya di gerbang Hormuz, tapi kira-kira ada di Samudra India, lalu kemudian di sebelah menjelang masuk terusan Suez dan seterusnya. Satu presiden yang tidak pernah terjadi, 3 kapal induk dikumpulkan menuju Timur Tengah atau satu kawasan, kecuali ada alasan tertentu. Nah, alasan itu ada, saya kira jangan-jangan perpanjangan gencatan senjata ini yang terbatas ini Mengulur merupakan waktu. persiapan bagi Amerika untuk melakukan serangan kejutan, ya, surprise attack terhadap Iran. Mungkin tidak dalam pengertian terjun serangan darat atau mungkin juga serangan udara, tetapi saya kira akan terjadi multi front attack terhadap Iran yang dalam waktu dekat akan kita lihat apakah kalau misalnya penolakan terus-menerus dilakukan oleh Iran untuk maju ke perundingan itu tidak terjadi, Aha. maka
serangan itu akan bisa dilakukan, begitu. Oke, oke, menarik pernyataan Prof. Ali terkait dengan adanya upaya Presiden Donald Trump untuk memperpanjang gencatan senjata ini yang kemudian dipertanyakan apakah benar perpanjangan gencatan senjata ini murni dilakukan ataukah kemudian ini adalah strategi Presiden Donald Trump untuk memperpanjang atau mengulur waktu agar Amerika Serikat bersiap untuk kemudian melakukan surprise attack atau serangan kejutan kepada Iran ketika Iran ini tidak mau atau ogah dalam tanda kutip begitu ya ke meja perundingan. Kalau menurut Mbak Tia seperti itukah yang saat ini strategi yang dilakukan oleh Amerika Serikat? Ya, mudah-mudahan tidak ke arah sana ya. Arahnya memang betul-betul posisinya Amerika Serikat itu sedang membutuhkan Iran karena Iran tidak mau kembali ke meja perundingan karena saat ini posisi Amerika Serikat juga sudah tidak bagus, Mbak Adisti, dalam berbagai perspektif dari kondisi domestik di Amerika, dari dukungan internasional, dari negara-negara aliansi. Kemudian ya yang tersisa mungkin kita melihat saat ini hanya Amerika dan Israel begitu. Semua aliansinya tidak ada yang mendukung, bahkan Gulf countries yang menjadi harapan terakhir Amerika Serikat untuk join dalam perang ini juga akhirnya memilih silent, memilih diam. Uni Emirat sekarang sudah mengeluarkan pernyataan dan Cina juga sudah mulai bergerilya di kawasan Gulf countries. Artinya memang ada perubahan sikap juga dari Gulf countries ini. Ketika Cina masuk ke dalam area kawasan begitu ya, ke dalam area Gulf countries, statement-statement dari beberapa pimpinan negara Teluk itu mulai berubah. Yang awalnya cukup mendukung Amerika Serikat, saat ini mereka memilih diam, bahkan ada beberapa yang menyatakan bahwa harus diakhiri segera begitu. Artinya memang sudah tidak ada pilihan untuk Amerika Serikat. Ketika Iran tidak mau kembali ke meja perundingan, maka tekanan yang dilakukan adalah dengan menyatakan ceasefire yang tidak ada batas waktu. Nah, tapi memang dari pihak Iran harus tetap hati-hati karena kan memang si Trump ini tidak bisa diprediksi ya, tidak bisa dipegang begitu, tidak Omongannya. konsisten. Ya, hari ini dia menyatakan ceasefire, oke oke thank you Iran, terima kasih sudah mengirimkan kapal-kapal apa juga nggak jelas begitu. Bahkan dia sudah beberapa kali memberikan pernyataan yang itu sepertinya aneh dan tidak mungkin dilakukan Iran. Nah, pernyataan-pernyataan tersebut tidak bisa dipegang, sama seperti Israel ketika sedang berunding di Swiss tiba-tiba menyerang. Bisa jadi juga dari Prof. Ali ini eh, bisa dibenarkan tiba-tiba Iran menyerang di antara jeda ceasefire ini, sorry, Amerika Amerika Serikat. menyerang Iran. Iya, tiba-tiba bisa saja menyerang dan memang harus tetap ada hati-hati. Hanya saja saya melihatnya mudah-mudahan ini ya tidak ke arah sana dan Pakistan tetap melakukan approach terhadap Amerika Serikat untuk tidak melakukan tindakan apapun. Jadi si Pakistan ini di tengah-tengah dia bicara dengan Amerika untuk tidak melakukan serangan terhadap kapal Iran, tidak melakukan tindakan provokatif dan dia juga bicara dengan Iran supaya kembali ke Amerika, supaya kembali ke perundingan, kemudian memastikan Iran supaya percaya terhadap perundingan ini bahwa Amerika tidak akan melakukan tindakan provokatif. Jika lobby Pakistan ini berhasil, maka perundingan round 2 ini bisa terlaksana sebetulnya. Tapi jika Amerika kembali melakukan tindakan provokatif di Hormuz, Iran akan semakin keras. Karena mendekati Iran itu tidak bisa dengan cara yang dilakukan oleh Trump saat ini. Misalnya tiba-tiba menyerang, menekan secara psikologis, kemudian mempressure. Kalau tidak, saya mau ini. Kalau tidak, tidak bisa. Ah. Iran itu memang harus dilakukan approach yang sangat lembut begitu ya. Dan justru harus memberikan pernyataan-pernyataan yang memang membuat Iran percaya. Nah, ini harus dilakukan Amerika Serikat. Karena bukan persoalan negara besar Amerika Serikat ini. Masalahnya Amerika Serikat saat ini sudah tidak ada pilihan, Oke. sudah mau mendekati ke midterm election juga begitu ya. Aha. Jadi memang Pemilu harus selang. mau membuat ya harus mau membuat Iran kembali. Dan caranya adalah jangan melakukan tindakan penyerangan. Kalau sampai Amerika kalau sampai Amerika sekali saja menyerang Iran, saya tidak yakin akan terjadi perundingan.
Bisa jadi ini akan panjang sekali dan dunia internasional tidak akan diam karena efeknya ini akan luar biasa terhadap perekonomian global begitu. Oke, tapi kemudian kita tahu juga sikap dari atau karakter dari seorang Donald Trump ini tetap Iya, akan iya. keeping face begitu ya, menjaga muka. Amerika Serikat tidak mungkin dikatakan kalah dalam tanda kutip. Amerika Serikat adalah negara yang dominan dan juga adidaya begitu ya. Ada beberapa upaya atau strategi yang kemudian dilakukan oleh Donald Trump untuk bisa keeping face. Salah satunya adalah yang saat ini tengah dinarasikan atau diungkapkan Trump adalah pihak Iran ini siap damai. Di satu sisi kemudian bahkan di satu sisi ada pihak yang ingin damai gitu ya dari Iran, tapi di satu sisi ada sikap Iran yang ingin tetap berperang. Iran terbelah begitu. Apakah propaganda semacam ini efektif dilakukan oleh Amerika Serikat kepada Iran yang kita tahu Iran saat ini sedang selebrasi kemarin? Bagaimana Prof. Ali Ya. melihat ini? Iya, terima kasih Mbak Tia untuk mengingatkan bahwa sebenarnya memang eh, harapan kita semua tentu saja adalah bahwa jalan damai dan perundingan menjadi satu alternatif yang memungkinkan untuk bisa dicapai dalam konteks meredam konflik Timur Tengah sekarang ini. Nah, sehingga apa yang menjadi sikap, menjadi dasar dari sikap Iran selama ini adalah bahwa saat ini Iran menjadi pengendali utama dalam asymmetric war. Artinya konflik asimetris yang terjadi antara Iran dan Amerika itu berhasil dimainkan sedemikian rupa, bukan dengan peperangan, tapi dengan cara satu menarik ulur waktu, lalu kemudian perlawanan yang terlihat dan seterusnya, lalu menghasilkan tekanan internasional, tekanan dalam negeri Trump. Jujur pada dasarnya aspek inilah yang sekarang ini dimanfaatkan oleh Iran untuk melakukan tekanan terhadap Amerika bahwa perundingan kalau memang Anda inginkan harus didasarkan pada keinginan menjadikan kita ini dalam posisi yang seimbang, bahwa Anda melakukan kejahatan dan kita bertahan dan kita menang. Nah, di situ sebenarnya ada level kompromi juga sebenarnya bagi Iran di dalam harus kita akui ada kelompok-kelompok dalam pengambil kebijakan pertahanan di Iran yang memang sangat radikal, termasuk di dalamnya adalah Garda Revolusi Islam Iran, tetapi ada level juga yang sebenarnya lebih kompromis, yang itu bisa kita lihat misalnya kelompok-kelompok para ulama, lalu kemudian juga pengambil kebijakan sipil, termasuk Menteri Luar Negerinya. Jadi ada level keinginan untuk kompromi. Misalnya saja ya, kita lihat bagaimana Pakistan mempelopori mediasi, mendorong perundingan dan berhasil membawa Iran untuk mau berunding mengajukan 10 proposal. 10 proposal itu sendiri sebagai suatu tuntutan ekstrim karena itu pasti menunjukkan kekalahan Amerika, menampilkan Amerika pada pihak yang kalah. Nah, tapi bahwa dia mengajukan proposal pun ada celah itu untuk bisa dipakai sebagai panggilan atau undangan Iran untuk maju perundingan. Nah, tapi ketika proposal tadi diajukan lalu kemudian wapresnya meninggalkan Pakistan tanpa ada pesan apa, Iran juga makin lama semakin menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi yang leading sekarang ini untuk bisa mengarahkan konflik ini akan berhasil. Dan disitulah Iran saya kira memang sejauh ini tidak menunjukkan suatu sikap eskalasi maupun mengancam. Justru Amerika yang selalu mengancam ya. Iran tidak pernah mengancam, tapi dia mengajukan syarat-syarat untuk bisa dipakai sebagai landasan perundingan tadi itu. Salah satu syaratnya misalnya sekarang ini ada tawaran perpanjangan gencatan senjata tak terbatas oleh Trump, tetapi sikap Amerika yang terus-menerus memblokade Selat Hormuz yang menjadi urat nadi ekonomi Iran menjadi poin yang saya kira harus diperbincangkan secara serius. Apakah kalau misalnya membuka
tidak lagi memblokade menjadi kerugian tersendiri ya buat Amerika, karena disitulah sebenarnya Iran bisa menampilkan diri sebagai pihak perundingan yang sama-sama diuntungkan ketika menyusun atau katakanlah membuat men-set parameter kapan perundingan akan dilakukan, bagaimana, lalu kemudian apa yang akan dicapai. Aha. Tentu saja 10 poin tadi itu sangat berat, tetapi setidaknya Ada kalaupun kita beberapa poin berhasil yang bisa dimungkinkan untuk bisa yang bisa kompromikan. itu sudah bagus, dan itu semua sangat bergantung pada Donald Trump untuk bisa menyikapinya itu. Nah, bahasa-bahasa yang dilakukan oleh Donald Trump selama ini tidak menunjukkan niat baik itu. Mungkin mereka sedang mencari apa yang oleh Mbak Tia tadi digambarkan sebagai menyelamatkan muka Trump dalam politik dalam negeri, dalam dunia internasional, untuk tidak dianggap sebagai pahlawan. Tapi saya kira penting untuk menyinggung misalnya adalah dalam perundingan selanjutnya, apakah kita perlu menghitung atau memperhitungkan peran yang sama terhadap negara-negara Teluk yang justru menjadi basis mengapa perang ini berjalan? Katakanlah negara-negara semacam Oman Oman. yang langsung berbatasan dengan Selat Hormuz, lalu kemudian Qatar, lalu kemudian Saudi Arabia yang dirugikan karena berbagai persoalan yang menimpa Amerika. Dalam konteks itulah perundingan-perundingan regional saya kira akan jauh lebih bermanfaat untuk bisa menjadikan Timur Tengah mengalami stabilitas politik di masa depan secara permanen. Kita Oke. harus sepakat bahwa saat ini negara-negara Dewan Teluk betul-betul menginginkan Timur Tengah menjadi hub internasional untuk investasi misalnya, transit internasional, keinginan untuk melakukan reformasi politik, demokratisasi di Saudi Arabia, lalu kemudian Qatar dan juga sejumlah Oman. negara-negara kesultanan, semuanya menjadikan Timur Tengah sebagai lahan yang menjadi contoh bagaimana perdamaian yang semula betul-betul selalu bersifat rentan karena gangguan-gangguan dari Israel, Amerika dan seterusnya, kepentingan minyak itu menjadi landasan untuk wujudnya perdamaian secara permanen Oke. dan stabilitas politik di Timur Tengah. Oke, tapi kemudian memungkinkankah atau mungkinkah, realistiskah perundingan regional di saat semacam ini bisa dilakukan, Mbak Tia, di negara tadi yang disebutkan ada Oman, kemudian juga ada Qatar, ada Uni Emirat Arab begitu. Realistiskah saat ini dilakukan perundingan secara regional melihat Iran dan juga Amerika Serikat ini belum tahu ujungnya kemana? Sempat mereka bertemu ya, terutama ini diinisiasi oleh Saudi Arabia. Mereka bertemu, kemudian dengan Pakistan juga bertemu, Uni Emirat, Qatar, semuanya berkumpul saat itu. Hanya saja negara-negara Teluk ini bukan sedang membicarakan bagaimana untuk menstop perang, tapi mereka mencari cara supaya supply daripada negara mereka tetap aman. Mereka tetap bisa menjual minyak karena ini mereka hanya memikirkan national interest negara masing-masing begitu. Dan kita juga tahu secara bilateral antara Iran dengan Saudi kan belum lama dibuka ya, baru 2023. Setelah panjang mereka menutup hubungan diplomatik, baru dibuka 2023, itu pun dimediasi oleh Cina begitu. Jadi saya sih pesimis ya kalau negara-negara Teluk saat ini dalam kondisi saat ini ya, kita tidak tahu ke depan. Dalam kondisi saat ini mereka akan bertemu, melakukan meeting, tapi untuk membahas mengenai bagaimana menstop perang ini. Mereka hanya bertemu untuk bagaimana minyak dari negara mereka itu bisa berjalan dengan baik, bagaimana caranya begitu. Jadi hanya sebatas itu. Dalam Kepentingan. kondisi ya kepentingan nasional mereka masing-masing. Aha. Dalam kondisi seperti ini, Mbak Adisti, saya melihat semua negara itu masing-masing mementingkan kepentingan nasional mereka, termasuk juga Perancis, termasuk juga Aliansi Amerika Serikat. Tidak ada kan yang join dengan pihak Amerika karena mereka mementingkan kepentingan mereka. Ketika misalnya negara-negara Aliansi Amerika bisa langsung berkomunikasi dengan Iran dan Iran mempersilahkan kapal mereka lewat, ya sudah selesai, tidak ada yang pro terhadap Amerika Serikat. Demikian juga dengan Gulf countries. Oke. Ketika misalnya supply minyak mereka aman, Ya ya sudah. sudah, mereka ya tidak ada pembicaraan Jadi bagaimana bisa ibaratnya damai. adalah saat ini negara-negara mencari posisi amannya masing-masing begitu ya Betul, untuk betul. pasokan Iya. pasokan energi mereka masing-masing begitu ya. Iya,
Termasuk juga Dan 30 negara yang rencananya akan bertemu di Inggris membahas soal pembukaan Selat Hormuz. Anda punya peluang di sana, bisa ada pembicaraan untuk bisa membujuk Iran atau juga Amerika Serikat, atau kemudian sama saja semua negara cari aman masing-masing. 40 ya, nambah Mbak Adisti. Bukan Jadi 30 ya, 40. jadi 40 ya. Iya, nambah. Diinisiasi oleh Inggris dan saya tidak yakin juga mereka akan bisa men-stop karena semuanya mencari aman saat ini. Jadi Iran betul-betul sendirian, tapi terlepas dari itu tidak tahu ya apakah memang di situ Cina dan Rusia juga tetap membantu Iran karena Cina tidak mudah ditekan seperti halnya Trump. Oh iya, ini Selat Hormuz dibuka spesial untuk Cina begitu ya. Oh, Cina bukan jenis negara yang gampang tersanjung dan juga tidak mudah juga ditekan begitu. Saya pikir dua negara ini masih di belakang Iran karena Iran penting di kawasan. Iran harus tetap ada di kawasan untuk Cina dan Rusia. Karena ini untuk balance power, dominasi atau hegemoni Amerika Serikat di Timur Tengah. Kalau Iran tidak ada, bahaya sekali untuk Cina dan Rusia. Jadi mereka tetap saya pikir membackup Iran. Makanya Iran cukup tegas sikapnya begitu kan. Tidak mau kembali. Pokoknya stop, jangan jangan apa namanya serang-serang lagi kapal kita, blokade jangan dilakukan, kita baru mau kembali ke meja perundingan. Jadi analisis saya Mbak Adisti, perundingan itu akan terjadi jika Amerika Serikat melepas blokadenya. Kalau tidak, ya tetap seperti keadaan seperti ini dan ini sangat berbahaya untuk perekonomian global. Terutama kita ya, yang kita juga harusnya demikian, Mbak Adisti, harus mementingkan kepentingan nasional kita begitu ya. Bagaimana supaya apa namanya BBM kita tetap terjaga, BBM non subsidi tidak naik, rakyat tidak marah begitu. Itu yang harus kita lakukan. Karena semua negara-negara di dunia saat ini mengamankan posisi masing-masing. Tidak ada yang pro ke Trump, tidak ada yang pro ke Iran. Kalau Iran ngasih jalan ke Prancis, Prancis lewat ya sudah, tidak ada yang bantu Trump begitu. Inggris bisa call juga, lewat juga bisa, ya sudah. Jadi semuanya sekarang mengamankan posisi masing-masing, termasuk negara Teluk. Uni Emirat sudah berubah statement. Kemudian Qatar, apalagi Qatar, dia punya punya cooperation dengan Iran dalam bentuk ladang gas yang luar biasa besar. Tidak mungkin dalam bisnis itu bisnisnya di apa diganggu, negara Teluk juga tiba-tiba pro terhadap Amerika Serikat walaupun merupakan bagian daripada aliansinya Amerika. Dan ternyata protection yang mereka harapkan dikasih atau diberi oleh Amerika Serikat kan tidak terjadi. Harusnya kan memang pangkalan udara, kemudian military base-nya Amerika Serikat di Timur Tengah, di Gulf countries harus memprotek mereka. Kenyataannya ketika Iran menyerang tidak bisa melindungi, mereka juga kecewa begitu. Negara Teluk akhirnya mereka realistis loh. Katanya mau melindungi, kami diserang. Military base-nya Amerika diserang kok diam saja tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, Oke. ini jadi satu pergeseran politik global yang cukup signifikan saya pikir. Demikian. Oke, ada pergeseran politik global yang kemudian Ya, cukup signifikan begitu ya, masing-masing ya. negara walaupun rencananya akan bertemu 40 negara di Inggris untuk bisa membahas soal pembukaan Selat Hormuz ini. Apakah Prof. Ali melihat masih ada secercah harapan begitu ya setidaknya untuk bisa Amerika Serikat dan juga Iran ini bisa sedikit mereda begitu ya, agar konflik di Hormuz ini tidak kemudian semakin berkepanjangan dan punya dampak yang signifikan terhadap dunia? Dalam jangka pendek tentu saja adalah pembukaan Selat Hormuz menjadi prasyarat perdamaian atau katakanlah gencatan senjata dan lalu kemudian mendorong kedua belah pihak Iran terutama dan Amerika masuk ke dalam perundingan. Apa yang saya gambarkan tadi itu lebih merupakan meskipun masih dalam pertanyaan besar ya untuk bisa melibatkan berbagai negara yang berkepentingan dalam perdamaian Timur Tengah itu betul-betul menjadi aktor utama dalam upaya melanjutkan perdebatan mengenai bagaimana Timur Tengah menjadi kawasan yang stabil, lalu kemudian melakukan semacam governance yang baik dalam negaranya, tentu saja terus menjaga kepentingan nasional sebagai bagian penting dalam proses pembangunan negara tadi itu. Nah, disitulah kalau kita lihat 10 poin yang diajukan Iran, katakanlah saya kira ada 3 atau 4 poin yang justru memang keinginan untuk
menjaga pertama kedaulatan dia dan juga kedaulatan negara-negara Timur Tengah umumnya untuk dijamin dan dipastikan betul-betul dihormati secara internasional melalui hukum internasional dan seterusnya. Lalu kemudian isu mengenai Palestina eksplisit tidak disampaikan itu, tetapi keinginan dia untuk mendorong gencatan senjata di Lebanon, lalu kemudian menghormati negara-negara yang ada di situ, lalu kemudian juga poin mengenai perdamaian Palestina tidak menyentuh two-state solution karena Iran memang tidak mendukung penyelesaian dua negara. Dia hanya menginginkan Israel out dari Timur Tengah dan sebagainya. Itu sebenarnya pintu masuk untuk mendorong negara-negara kawasan itu menjadi aktor utama penyelesaian perdamaian Timur Tengah secara permanen. Permanen dalam pengertian tentu saja kapan-kapan akan terjadi perang, itu pasti untuk kepentingan nasional mereka. Tapi yang ingin saya gambarkan adalah bahwa jangan beri ruang bagi Israel sebagai orang yang terus-menerus mengganggu perdamaian Timur Tengah itu untuk menjadi free rider dalam berbagai perundingan yang dibuat, dalam berbagai resolusi yang dibuat PBB dan seterusnya, perundingan perdamaian antar gerakan perlawanan melawan Israel. Itu kadang-kadang ini ada perdamaian antara Iran dan Amerika, katakanlah gencatan senjata. Tapi tiba-tiba Israel tidak menginginkan hasil itu, lalu kemudian dia membuat sesuatu yang kira-kira menjadikan perdamaian yang dibuat tadi itu hancur dalam sekejap. Kisah misalnya jelas-jelas bahwa Iran dan wakil presiden Amerika Serikat Vance itu datang ke Islamabad untuk berunding, tapi belum lagi perundingan mencapai 1 hari, katakanlah 21 jam, Israel menyerang Lebanon Selatan dan seterusnya, yang menjadikan bahwa ini menjadi gencatan senjata kita semua atau hanya antara Amerika dan Iran dan seterusnya. Begitu juga pada waktu perundingan yang dibuat pada Juni 2025. Israel selalu menjadi semacam free rider dalam berbagai konsep tawaran atau katakanlah proposal yang diajukan negara-negara Teluk, negara-negara Timur Tengah untuk membuat Timur Tengah sebagai kawasan yang damai secara permanen. Inti daripada isu yang dikemukakan Iran dalam konteks ini kan sebenarnya Iran hanya ingin membuka kesadaran seluruh dunia internasional. Look, dari semua perdamaian yang Anda buat, organisasi regional, free trade, lalu kemudian HAM dan seterusnya, masih ada isu masalah Palestina yang saat ini belum diadres oleh kalian sendiri. Itu yang saya kira asymmetric war yang saat ini dilakukan Iran bukan tanpa tujuan. Tujuannya tentu saja adalah memenangkan perang di lapangan. Tapi di semua itu adalah ya membuka kesadaran kita semua, negara-negara internasional yang terlalu masuk dalam comfort zone adanya perdamaian di Timur Tengah, di dunia lain saat ini. Ternyata masih ada pelanggaran HAM di cleansing oleh Israel pada Palestina, ada serangan yang tidak terduga di Lebanon Selatan. Terus yang saya kira Israel menjadi problem dari semua aspek tentang perundingan yang saat ini diajukan oleh Amerika dan Iran. Nah, kita semua tentu saja jangka pendek ini kita adalah menyelesaikan konflik Timur Tengah dengan cara perundingan, lalu kemudian ekonomi global terselamatkan dalam jangka pendek, lalu kemudian negara-negara yang berkepentingan termasuk Uni Eropa, Timur Tengah, Asia Tenggara juga terselamatkan dari krisis ekonomi yang ada di depan mata seandainya Amerika tidak membuka Selat Hormuz. Tapi dalam semua itu paket mengenai 10 proposal yang disampaikan Iran semestinya juga harus menjadi perhatian seluruh negara di dunia internasional, khususnya institusi-institusi semacam PBB, Liga Arab, lalu kemudian Gulf Council, mungkin ASEAN juga, Indonesia termasuk, keinginan kita untuk mengadres kembali isu yang selama ini mati suri, belum yakni terselesaikan. perdamaian Palestina. Belum terselesaikan adalah soal Palestina. Singkat saja, Mbak Tia, kalau menurut Anda 3 poin yang bisa dilakukan saat ini begitu ya, secara jangka pendek, 3 poin apa saja, Mbak Tia? Singkat saja. Masih di mute, maaf Mbak Tia, masih di mute.
Silakan. Baik, satu, Amerika Serikat diam, tidak boleh melakukan tindakan apapun, tidak boleh melakukan serangan apapun di area Selat Hormuz. Jika Amerika Serikat melakukan tindakan itu, maka Iran semakin tidak mau kembali ke perundingan. Kemudian yang kedua, harus dilepas blokade Amerika Serikat di Selat Hormuz. Kalau tidak, dikhawatirkan Iran akan menyerang beberapa kapal di Selat Hormuz. Yang saya tidak yakin Amerika Serikat bisa menangani ini karena itu adalah area teritori Iran. Iran. Jadi hanya pemiliknya yang bisa mengetahui bagaimana cara yang strategis untuk menyerang kapal-kapal Amerika Serikat yang turut memblokade Selat Hormuz. Kemudian yang ketiga, mudah-mudahan ini Amerika Serikat tidak gila melakukan tindakan yang misalnya membom itu tadi yang pernah dinyatakan oleh Trump. Jika sudah tersudut, khawatirnya atas provokasi Israel, apa yang dilakukan oleh Trump itu, apa yang dinyatakan oleh Trump itu menjadi terrealisasi, yaitu membom Iran atau menghancurkan beberapa infrastruktur, jembatan dan lain sebagainya yang merupakan bagian daripada sivil Iran. Nah, ini yang dikhawatirkan. Jadi yang harus dilakukan adalah satu, jangan melakukan tindakan apapun Amerika Oke. supaya Iran kembali. Yang kedua, lepas blokade. Kemudian yang ketiga, Pakistan dalam hal ini harus membujuk Iran untuk bisa kembali ke perundingan, Mbak Adisti. Oke, ada upaya yang harus ekstra kerja keras yang Ya, dilakukan oleh Pakistan untuk kemudian bisa Pakistan ya. membujuk kembali Iran untuk bisa kembali ke meja perundingan untuk bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Terima kasih dosen ilmu hubungan internasional dari BINUS University, Mbak Tia Mariatul Kiptiah, dan juga ada guru besar politik Timur Tengah dari UIN Jakarta, Profesor Ali Munhanif juga telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Sehat-sehat juga. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wassalam. Terima kasih.